hari ini Nama saya. yang masih Nama begitu siapa? masih tinggi bisa Tabanan. segera kita lewati. Barangkali itulah sambutan singkat saya. Mudah-mudahan mari kita bersama-sama dari seluruh lapisan yang baik yang mengikuti di acara SOM ini maupun yang tidak ikut bersama-sama mendoakan negara ini supaya bisa terbebas dari COVID-19. Sekian yang dapat saya sampaikan, kami ucapkan terima kasih. Kami Kembalikan ke sampaikan terima host. kasih. Oke, terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik hadirin yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Kepada Bapak Haji Abu Siri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, yang saya hormati para penyelenggara haji dan umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Provinsi Bali, yang saya hormati PPIU, ada PIHK yang sempat bergabung, yang saya hormati KBIHU yang insya Allah ada juga yang bergabung, pengurus IPHI yang saya hormati, pengurus SAHI yang saya hormati, mungkin ada yang bergabung juga dari BPS BIPIH yang saya hormati, kemudian ada juga petugas atau alumni, ya, alumni petugas haji Indonesia yang saya hormati, para kepala KUA, insya Allah mungkin ada yang hadir khusus di Kabupaten Tabanan, para penyuluh agama Islam yang saya hormati, jamaah haji yang saya hormati, serta seluruh peserta Zoom yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang saya hormati. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kegiatan yang digagas pada bidang penyelenggaraan haji dan umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dapat berjalan sebagaimana yang kita rencanakan, dan hal ini adalah merupakan ide dari Menteri Agama Republik Indonesia yang kemudian diturunkan kepada para Kakanwil Kementerian Agama se-provinsi, se-Indonesia. Kemudian kita wajib mengikuti instruksi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Oleh karena itu, pada hari ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan yang sudah memberikan kata sambutan. Ucapan terima kasih juga kepada penyelenggara haji dan umrah beserta jajarannya yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan sesuatu apapun. Pandemi COVID-19 sampai hari ini memang masih terus, ya, angkanya terus naik, ya. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, seperti harapan juga tadi sudah disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, mudah-mudahan dengan doa kita semua setiap hari, bukan hanya pada bidang penyelenggaraan haji dan umrah, ini yang menyelenggarakan kegiatan doa bersama, akan tetapi seluruh komponen
di Kementerian Agama ini menyelenggarakan doa bersama. Harapannya adalah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian teman-teman yang masih berbaring di rumah sakit atau berbaring di rumah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kesehatan. Saudara kita ada yang masih berada di rumah sakit, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kesembuhan. Kemudian ada Pak Suraji juga, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kesehatan. Ada Mas Tommy juga tadi malam memberikan info bahwa kondisinya dalam keadaan sakit, mudah-mudahan juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Kita semuanya yang ikut Zoom pada saat ini beserta keluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Allah akan mengabulkan doa kita semuanya. Ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku akan mengabulkan seluruh doa-doamu. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, perlu diketahui bahwa kegiatan doa bersama khusus pada bidang penyelenggaraan haji dan umrah kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali ini dilaksanakan setiap hari kecuali hari libur, kemudian Sabtu dan Minggu biar teman-teman bisa istirahat. Akan tetapi walaupun tidak ada Zoom, harapan kami adalah mudah-mudahan kita semua tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga cita-cita kita agar supaya pandemi ini segera berakhir dapat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan ini di samping melalui Zoom, bisa juga dilihat melalui live streaming YouTube. Mudah-mudahan teman-teman yang tidak sempat di Zoom ini bisa melihat di YouTube. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada saatnya nanti saya mohon kepada Kiai Haji Glory Islamic SAG MSI, mudah-mudahan bisa menyampaikan mau'idah hasanah dan doanya juga. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Sudah banyak korban para syuhada kita yang gugur dengan pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan dengan doa bersama kita ini, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandemi segera berakhir. Dan harapan kita adalah di tahun 2022 nanti pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan normal sebagaimana harapan kita semua. Kemudian pelaksanaan ibadah umrah juga dapat berjalan sebagaimana harapan kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, mohon maaf Ibu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali yang sedianya berkenan untuk menyampaikan sambutannya, tapi karena ada kesibukan yang tidak bisa diwakilkan, maka Ibu Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali menyampaikan salam kepada kita semuanya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Tabanan. Pada Bapak Haji Warso, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih PHU Provinsi Bali yang sangat saya hormati, dan Gus Glory, guru kami yang sangat saya hormati, PHU se-Provinsi Bali yang sangat saya hormati,
teman-teman IBI dan teman-teman dari Yayasan SPMA semuanya yang ikut Zoom ini yang sangat saya hormati dan semoga dirahmati Allah. Bersyukur pada pagi hari ini kita bersama-sama untuk bisa mengikuti Zoom doa bersama untuk bangsa kita yang sebagaimana kita tahu negeri ini khususnya sedang diuji oleh Allah berupa COVID-19 yang belum ada tanda-tanda usai. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah kabulkan sehingga kemelut yang melanda negeri ini segera diangkat oleh Allah. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada baginda Rasul Nabi Allah Muhammad SAW, ahli keluarga dan para pengikut-pengikut setia beliau yang terus berjuang sampai detik ini. Tidak banyak IBI Tabanan ikut apresiasi yang luar biasa atas ide untuk mengadakan doa bersama ini, karena di samping berbagai upaya pemerintah sudah melaksanakan berbagai upaya sampai PPKM dan lain sebagainya, termasuk vaksin dan lain sebagainya, yang intinya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berikhtiar menghentikan pandemi COVID-19 ini. Tapi kita yakin bahwa COVID-19 ini melanda negeri ini tentunya atas izin Allah. Dan juga Allah pula yang akan mengangkatnya. Maka untuk itu, setelah berbagai upaya ikhtiar dengan tenaga, pikiran, sudah kita jalani dengan sebaik mungkin, maka ini ikhtiar yang tidak kalah pentingnya adalah doa. Berusaha menguncangkan aras, mengetuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengangkat cobaan-cobaan yang melanda di negeri ini dan sekaligus menjadikan introspeksi kita semua yang selama ini sudah bertahun-tahun kita hidup enak, nyaman, mungkin kurang bersyukur. Nah, hari ini kita berdoa meratapi atas kesalahan dan kekilapan kita selama mungkin selama kita hidup nyaman, kurang bersyukur kepada Allah. Mungkin itu sambutan kami. Kami IBI Tabanan mengucapkan terima kasih atas ide ini yang luar biasa, dan tentunya ide-ide seperti ini boleh diserukan ke masjid-masjid atau ke tempat-tempat lain untuk bersama-sama berdoa bersama, kalau perlu kayaknya layak untuk mengadakan doa kunut najilah serempak, memohon kepada Allah agar cobaan ini bisa segera usai. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutannya. Baik, Bapak, Ibu, seluruh tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah tausiah dan doa bersama untuk bangsa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Glory Islami SAGMSI. Kepada yang terhormat Gus Glory, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam was-sihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat karena pagi hari ini kita dimampukan Allah untuk bermuwajahah, meskipun di dalam metode atau dengan cara virtual, tapi insya Allah yang hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga Allah tetap limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para penerusnya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala PHU Kanwil Kemenak Provinsi Bali, Bapak Dr. Haji Abu Siri SAG MPDI,
kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan, Bapak Ida Bagus Putu Arsana, Sarjana Ekonomi, Sarjana Agama, Magister Sains, kepada yang terhormat PHU Kantor Kemenak Kabupaten Tabanan, Bapak Haji Muhammad Qodri, Sarjana Agama, yang saya hormati juga kepada Bapak Haji Warso, Sarjana Pendidikan, Ketua IBHI Kabupaten Tabanan, dan juga kepada PHU dan staf Kemenak yang ada di Provinsi Bali, di kabupaten manapun yang juga saya hormati, serta mungkin dari masyarakat yang juga mengikuti acara kegiatan hari ini. Alhamdulillah, saya pertama ngajak bersyukur karena ya alhamdulillah sehat, karena itu yang sekarang paling mahal. Sekarang itu yang paling mahal, dan saya juga berterima kasih karena diberi kesempatan untuk bicara di sini. Saya mohon izin sebelumnya karena banyak bapak-bapak yang baik dari sisi umur maupun ilmu jauh lebih dari saya. Saya mohon izin, mudah-mudahan ini nanti tidak terkesan mentausiai karena saya belum punya banyak cukup level ilmu untuk mentausiai bapak-bapak, sekedar berbagi saja dari yang muda. Mudah-mudahan wajah saya masih tampak muda ini. Ya, sekarang yang paling mahal memang senyum. Jadi meskipun saya barusan kehilangan beberapa anggota kerabat yang juga meninggal karena pandemi ini, tapi saya paksakan senyum. Karena kalau kita juga kemudian kehilangan senyum, maka kesempatan kita untuk berbagi imunitas juga akan hilang. Sehingga saya akan tetap berbagi senyum, saya akan tetap kemanapun berbagi semangat. Karena ternyata benar, saya buktikan sendiri, anak saya yang hampir kena, saya paksa dia untuk sehat. Ya, saya paksa hari ini, kemarin itu untuk ya dengan minum degan yang banyak, dengan senyum yang banyak. Saya tadi malam juga nengok kakak saya yang isolasi mandiri, juga saya paksa dia untuk tersenyum. Saya hanya tidak bicara penyakitnya sama sekali. Saya hanya bicara tentang lucu-lucuan, hal yang kemarin-kemarin, dan saya nggak bicara penyakit sama sekali. Meskipun saya ke situ membawa probiotik untuk dikonsumsi. Nah, ini yang saya harap, yang sekarang kita perlukan adalah optimisme, yang sekarang kita perlukan adalah tebaran probiotik alami berupa imunitas yang bisa ditingkatkan melalui optimisme. Dan ini yang menurut saya coba diinisiasi oleh PHU Kanwil Bali maupun Kemenak Tabanan, yang ini sangat luar biasa. Karena saya juga mengapresiasi, karena selain sebagai seorang pengasuh di pesantren, saya juga pegiat di aktivitas kebencanaan. Kemarin saya juga diminta oleh AUSAID, Australian Aid, untuk memberi materi tentang bagaimana kesiapsiagaan bencana di bidang di LSM, dan beberapa LSM juga hadir di Surabaya. Saya sampaikan juga bahwa sekarang ini yang perlu adalah optimisme. Yang sekarang ini, kenapa? Karena Bapak Ibu sekalian, hampir tiap hari kita sekarang ini mendengar sirine berbunyi dari ambulan yang membawa jenazah. Hampir tiap hari pula kita mendengar speaker masjid seolah tak henti mengabarkan ada yang mati. Mereka adalah sahabat, kenalan, atau bahkan kerabat dekat, meninggal karena berbagai sebab. Sebelum adanya wabah ini kita sudah mendapat teguran Allah berkali-kali, itu peringatan bermacam-macam berupa banjir, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, likuifaksi, gunung meletus, dan sebagainya. Dan sekarang ditambah dengan musibah, dengan hadirnya wabah yang sedang terjadi. Ini sebenarnya ada apa? Nah, ini yang saya mohon izin untuk nanti mengajak untuk flashback lah. Sebenarnya bagaimana sih pandemi ini? Tentu bukan untuk menunjuk cari orang lain, kenapa sebab orang lain. Kita ini sudah capek nih Bapak Ibu sekalian. Ini karena konspirasi, karena ini. Kita sudah capek dengan itu. That's useless. Itu enggak penting lagi, karena that happen, sekarang itu sedang occur, sedang terjadi. Sehingga yang paling penting adalah untuk menunjuk ke dalam diri. Sehingga tidak perlu lagi curiga-curigaan, karena kita orang beriman itu selalu diarahkan oleh kitab suci kita untuk muhasabah bin nafsi, self introspeksi gitu.
Nah, hingga saya ingin menganalisa itu pertanyaan kenapa itu bukan dari sudut pandang kesehatan, karena di sudut pandang kesehatan sendiri kan ya berantem gitu, yang profesor ini bilang gini, yang dokter ini bilang gitu, sudahlah. Orang sakit sekarang malah disuruh milih pendapat para dokter kan capek. Jadi sekarang coba kita lihat dari sisi agama. Ada apa sih sebenarnya kita ini? Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon izin bahwa kalau kita orang yang beriman, apapun agama kita ya, apapun agama kita, itu selalu melihat fenomena itu dari berbagai sudut, ya, enggak hanya dari satu sudut pandang. Nah, dari situ kita akan melihat bahwa sebenarnya jangan-jangan begini dulu. Kita ini jangan-jangan sekarang diuji Allah, itu memang karena kita sendiri. Karena tadi disebutkan oleh Bapak-Bapak tadi, karena kita kurang syukur jangan-jangan. Saya inilah aslinya dari Jawa ya, tapi sudah sekitar 11 tahun ini menetap di Bali. Selama ini nyaman, saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya, ketika sekarang agak sulit karena ada penyekatan di sana-sini, kemudian masuk harus pakai vaksin, kemudian dan sebagainya lah. Yang kemarinnya saya pesawat riwariwi juga enak, apalagi waktu Jinus, begitu mudah, nyaman, cuma 50.000, 40.000, dan hanya sekedar tiup 5 menit selesai. Sekarang harus vaksin, harus PCR, dan saya bilang sama anak-anak, sekarang mengeluh, nak, hampir 11 tahun kita riwariwi Bali Jawa. Saya itu kan hampir tiap 2 minggu sekali ya. 11 tahun kita riwariwi. Pernahkah ketika kita riwariwi itu, baik nyebrang di Gilimanuk maupun ketika kita check-in di Soekarno-Hatta maupun Juanda, kita bersyukur gini, ya Allah, alhamdulillah, tidak ada surat apa-apa yang diminta. Pernahkah kita begitu? Pernahkah kita ketika misalnya begitu lancar, tidak ada penyekatan, lalu alhamdulillah, tidak ada penyekatan? Tidak ada. Tapi sekarang kita baru ada seperti itu, 1 tahun atau 1,5 tahun ini. Ngeluhnya nggak selesai-selesai. Udah gitu nyalain si A, nyalain si B, nyalain pemerintah, apa segala macam. Kenapa kita ini? Nah, itu yang kemarin saya ajak anak-anak saya untuk flashback. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah Bapak Ibu sekalian, waktu mohon izin ini kepada yang agama, di dalam agama kami ada kisah tentang Nabi Musa. Setelah Nabi Musa wafat, itu Bani Israel banyak yang merubah isi kitab Taurat. Mereka juga berpecah belah. Kemudian hadirlah Nabi namanya Nabi Samuel. Nabi Samuel alaihissalam. Mereka menyeru untuk kembali kepada ajaran agamanya, Taurat. Dengan menunjukkan kebenaran, tapi yang tidak digugui. Kenikmatan berupa datangnya Nabi Samuel itu tidak digubris. Nah, atas itu, lalu Allah kemudian, Tuhan, itu menurunkan tamparan. Dengan cara apa? Datang satu kaum barbar ya, kaum Jawa Biro yang dipimpin oleh Raja Jalut. Dalam banyak skrip sejarah itu Jalut itu digambarkan tingginya saja 3,5 meter itu. Tapi bukan itu yang ingin saya sebut. Pemerintah ini memerintah dengan zalim dan semena-mena waktu itu. Penderitaan dirasakan Bani Israel luar biasa. Tapi kenapa sampai begitu pertanyaannya? Orang Bani Israel saat itu hanya mengeluh saja dengan datangnya Jalut dan kawan-kawannya. Mereka tidak pernah mencoba untuk introspeksi. Kenapa saya? Ternyata karena mereka mengingkari kitab Taurat dan mengingkari Nabi Samuel. Itu yang membuat mengundang virus berupa Raja Jalut itu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, jangan-jangan kita yang sedang mengundang pandemi ini. Jangan-jangan keingkaran kita terhadap nikmat Allah berupa damainya Indonesia waktu selama ini, banyaknya sumber daya alam yang kita punya selama ini, kita kurang bersyukur, malah kita berantem dengan sesama kita, hanya karena pilihan politik, hanya karena perbedaan mazhab, hanya karena perbedaan suku, ras, agama, lalu kita berantem. Jangan-jangan itu sedang tamparan Allah. Selama ini kita kan syurukun, alhamdulillah, apalagi kita di Bali, kita menyambut beraya dengan baik. Kita juga kalau di Bali, mohon izin, ada, kalau di orang Bali punya konsep namanya Trihita Karana. Ada parahyangan, ada pawongan, ada palemahan. Jangan-jangan
Tuhan sedang menampar kita bahwa parahyangan kita mungkin kita sholat secara rajin, apa segala macam sembahyang, tapi pelemahan kita mungkin terhadap lingkungan kita kurang baik dalam melestarikan alam. Pawongan kita, menyamau beraya kita dengan sesama mungkin kurang baik. Jadi habluminallahnya oke, tapi habluminannasnya kurang. Jangan-jangan ibadah ritual kita oke, tapi ibadah sosial kita yang kurang. Saya sendiri selalu introspeksi gitu. Di SPMA sendiri, hampir sejak selama pandemi itu di awal, kita langsung itu melakukan ikut penyemprotan disinfektan, kita langsung ikut pembagian sembako, apa segala macam, kita habis-habisan untuk ikut bersama menanggung itu. Tapi saya merasa jangan-jangan masih kurang. Itu. Nah, berkaca dari itu kita juga bisa melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin menyingkirkan virus yang bernama Raja Namrud, Raja Babilonia, sekitar 3.370 tahun sebelum Masehi, yang sangat zalim bahkan mengaku menjadi Tuhan. Tapi ternyata Allah memberi kemenangan Nabi Ibrahim itu dengan cara pengorbanan Nabi Ibrahim yang luar biasa. Mulai dari dibakar hidup-hidup, mulai dari diperintah untuk meninggalkan anak istrinya di padang pasir tanpa teman, mulai bahkan terakhir disuruh menyembelih anaknya yang sangat dicintai, yang sekarang kita kemudian peringati dengan penyembelihan hewan kurban yang beberapa waktu lalu. Kayaknya semua yang hadir di sini, yang terutama Muslim, masih selilitan semua ya. habis makan sate. Saya itu kalau makan sate itu repot, Pak. Ribet. Seneng tapi ribet habis itu. Capek inilah, Pak, selilit. Nah, pada saat kita selilit itu, Pak, apakah kita melihat betapa dulu Nabi Ibrahim? Ternyata Nabi Ibrahim, bahkan kalau nggak salah Nabi Ibrahim itu kan sejarahnya hampir sama dengan Nabi Musa. Ketika itu Namrud ingin menyembelih semua keturunan masyarakat yang lahir laki-laki, tapi Nabi Ibrahim disembunyikan di dalam gua. Kemudian sampai besar pun masih dalam pemerintahan Raja Namrud itu. Nah, ternyata kemenangan Nabi Ibrahim yang dibantu dengan pasukan nyamuk yang menghancurkan 700.000 pasukannya Namrud itu bukan semata-mata kemudian datang begitu saja, tetapi atas pengorbanan Nabi Ibrahim ketika diuji begitu banyak dan tetap taat, tabah, taslim, dan hanif. Lah, kalau kita ingin menyingkirkan Namrud atau Jalut dalam bentuk pandemi ini, jangan-jangan Allah juga sedang ingin meminta kita modal. Berupa apa? Kepasrahan kita, pengorbanan kita. Pengorbanan apa? Tadi itu. Pengorbanan kita kepada Allah dengan cara doa. Alhamdulillah PHU, Kemenak, baik provinsi maupun Tabanan sudah melakukan ini. Semoga nanti tersebar seperti yang disampaikan Pak Warso tadi. Parayangan kita, bagaimana kita kepada Allah. Dungu yang nemen. Kalau misalnya sebelum pandemi kita doanya itu misalnya Al-Fatihah atau salawat cuma 10, sekarang mungkin perlu 100 kali. Ya, kalau kemarin misalnya sholat taubat itu hanya sebulan sekali, mungkin kita perlu banyak lagi. Yang kedua adalah dengan cara kita kepada sesama. Sesama kita. Ini yang saya terakhir sebelum ditutup, karena waktunya juga sempit. Saya ingin jangan-jangan kita ini tuh, Bapak Ibu sekalian, untuk mengusir pandemi ini kita meniru bagaimana cara dan sikap Nabi Ibrahim dalam mengalahkan Raja Namrud yang sangat lalim dan zalim. Pengorbanan apa? Kita mungkin sudah tahu bahwa selama ini kita sudah berkorban, tapi jangan-jangan kurang itu. Maka ketika kita ingin mengalahkan pandemi ini, siapkah kita mengikuti strategi Nabi Ibrahim? Bersediakah kita misalnya selama ini kita yang masih ego sektoral, ego primordial, dan sebagainya, kita hilangkan ego ini untuk memusnahkan sikap cuek, masa bodoh, ketidakpedulian kita kepada sesama. Itu kita kalahkan diri kita sendiri dengan banyak berkorban. Lihat, tengok kanan kiri kita, mungkin ada yang banyak sekali yang orang. Saya kemarin itu bahkan Bapak, ada seorang yang rumahnya besar itu, tapi kuncian terus gitu. Lalu kita tengok di Bali ini. Kemudian kita tanyakan, ternyata orang ini sebenarnya dulunya ya lumayan berada, tapi ini apa, bangkrut. Sampai untuk makan itu tidak ada. Apalagi dengan kondisi sekarang ini.
pasca PSBB, pasca PPKM, dan sebagainya. Sudah, kita tidak usah noleh ke sana kemari. Kita lihat kanan kiri kita. Bagi kita yang mampu, ayo. Lalu pengorbanan lagi yang mungkin Allah ingin dari kita adalah kita mungkin harus mengorbankan kepemilikan kita yang paling berharga. Apa itu? Ego kita, ambisi kita, dendam kita. Mungkin saatnya kita saling mengalah. Bisa jadi kita sudah harus saling memaafkan. Bisa jadi juga imunitas negeri ini akan menguat jika kita bersatu kembali sebagai satu bangsa. Berhenti dari ngotot dan berebut kuasa. Berpartisipasi dalam kebaikan, kan tidak harus di depan ya. Yang penting kan berperan, kalau menurut saya gitu. Nah, kalau kemarin kita dicerai-beraikan oleh pilihan presiden, kita saling benci karena pilihan politik, saling caci dan diskriminasi hanya karena perbedaan mazhab, hanya karena perbedaan ras, suku, dan sebagainya. Seakan saatnya taubatan nasuka, taubatan nasional, lalu islah nasional sebagai satu bangsa menghadapi musuh bersama secara adil buat pandemi ini. Kalau yang kemarin masih belum bersih hati, gampang ngamuan, gampang emosian, gitu kan? Sama bojone gampang muring-muringan, apalagi sekarang dengan dengan apa penghasilan yang kurang, pemasukan kurang, ini biasanya emosinya muncul aja ini, ibu-ibu nggih. Nah ini yang mestinya menurut kita jangan-jangan itu yang Allah inginkan. Yang sering baper dalam komunikasi di dunia maya, sudah ayo kita hentikan. Kita bersihkan pikiran, sucikan hati. Yang masih cuek dan masih bodoh pada keadaan sama, hentikan. Kita tumbuhkan kepedulian. Teladan Nabi Ibrahim juga memiliki kandungan pelajaran bahwa kita harus bertakwa. Takwa itu kan terdiri dari 4 huruf, Pak ya. Tak, love, wawu, dan ya. Tawaduk. Mungkin kita perlu lebih tawaduk lagi kepada Allah. Hilangkan sifat keras hati dendam itu. Amarah dendam itu kan kanker ya. Kalau kita dalam hati ini jadinya imunitas tubuh kita juga berkurang. Tapi kalau dendam apalagi hanya karena pilihan politik, rugi banget tuh. Dengan saling lapang dada, memaafkan, rukun, insya Allah hilang beban, imunitas naik, insya Allah bangsa ini akan kembali sehat. Yang kedua, qanaah. Menerima apapun pemberian Allah, kemudahan maupun ujian, kesulitan kayak gini. Kita juga diajari untuk hidup sederhana. Hidup sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Sekarang ini kan mau bukan keinginan apa, mobil-mobil aja laku murah banget, tanah-tanah aja anjlok banget. Berarti kan selama ini hal-hal yang nggak penting itu kemarin berupa need, bukan want, bukan need. Nah, sekarang kita diajarin nih untuk qanaah, hati yang tenang. Insya Allah kualitas iman ruhani akan meningkat sejalan dengan kualitas imun jasmani. Jadi iman rohani itu dipacu dengan qanaah tadi, insya Allah imun jasmani kita akan meningkat. Selanjutnya yang ketiga wirai, kita sekarang bepergian. Jangan keluar-keluar kalau nggak urgen banget. Wirai, hati-hati. Hati-hati dalam apapun, dalam berucap, bersikap. Jangan komen di Facebook, di ini kalau nggak penting, apalagi kalau menyakiti orang. Jangan share hal-hal hoax. Hati-hati. Bukan karena takut undang-undang ITE, tapi takut karena Allah. Karena Tuhan. Kapanpun kita mati, sudah siapkah bekal untuk hidup setelah mati? Itu. Lalu yang terakhir, ya. Pandemi ini kita semua yakin bahwa fana. Ada saudara, dulur, teman kita yang sudah meninggal. Menunjukkan bahwa sepanjang apapun kita dalam ulang tahun panjang umurnya, tetap aja ada batas. Meyakinkan kita bahwanya akhirat yang abadi. Hanya nirwana yang kita yakin bahwa kedzaliman Namrud dan pandemi akan hilang dengan kebersihan serta kebeningan jiwa. Kesiapan berkorban seperti Nabi Ibrahim itu. Insya Allah, dulur, dengan tulus berkorban, bangsa ini akan kembali mendapatkan kejayaan hakikinya, kemenangan total berkualitas, memang butuh modal pengorbanan tanpa batas. Semoga Allah menjaga, membimbing, dan menyelamatkan umat ini, bangsa ini, Indonesia, dalam satu komando kebenaran. Untuk itu, mari saya mengajak kepada dulur semua untuk berdoa kepada Allah SWT. Bagi dulur-dulur yang non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widiwasa memampukan kita meneladani Nabi Ibrahim dan keluarga, memberi kesembuhan dan keselamatan jasmani rohani dunia akhirat kita. Izinkan saya memimpin berdoa secara Islam, dan semoga Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, merahmati dan meridhai kita semua. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat
al-ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibu da'wati qadiyal hajah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa husnul khuluq wa husnul khatimah. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana sarrif qulub hadil jama'ah hadil qadana balad ala ta'atika ladinika. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma da'fa'na al-bala wa qadil hasidina minal jinni wa syaitanil jinn kufar. Allahumma da'fa'na al-waba wa qadil hasidina minal jinni wa syaitanil jinn kufar. Allahumma fatiris samawati wal ardi alimil ghaibi wasyahadati rabb kulli syai'in malikau. Asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitani syariki. Ta'udzu billahi min fitnil bala wal baba wa darkis saqam wa su'il qada wa thamatatil ada. Ya Allah, sehatkanlah jasmani rohani kami, keluarga dan bangsa Indonesia semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha menyembuhkan ya Allah. Bersihkanlah hati dan jiwa kami dari kotoran-kotoran iri, dengki, benci, dendam, amarah ya Allah. Sehingga dapat memberikan rahmat kesehatan jasmani rohani kami bangsa Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Karena zalim kami ya Allah, karena kurang syukur kami atas nikmat-nikmat yang Engkau telah berikan kepada kami ya Allah. Sehingga lalai dan terlenanya kami, sehingga pandemi ini datang dan memporak-porandakan kehidupan kami ya Allah. Kami sadar dosa-dosa kami ya Allah. Kami sadar kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah. Kami lemah, kami dhaif ya Allah. Kami benar-benar tidak mampu menghadapi ini semua kecuali dengan rahmat dan ridho serta pertolongan-Mu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Satukanlah kami dalam jiwa ketasliman tunduk padamu ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah dan sirnakanlah pandemi ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur dan ikhlas, sukarela berkorban untuk bangsa, agama, dan negara Indonesia ini ya Allah. Ya Allah, berkailah kami dengan kesatuan dan persatuan bangsa ya Allah. Satukanlah kami dalam rahmat-Mu, ridha-Mu, dalam keadaan sehat wal afiat dunia wal akhirah wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi firli wa li akhi wa li azwaji wa li dhurriyyati wa ashabi wa adkhilna fi rahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna. Rabbana afriq alaina sabra wa ta'afana muslimin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Innallaha alimun bidzatis sudur. Innallaha basirun bil ibad. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah doa dan tausiah yang disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan dapat meningkatkan keimanan kita, mengobati segala kegelisahan, kerisauan, dan gundah gulana kita di saat menghadapi masa pandemi. Hadirin yang kami hormati, di akhir acara ini kami berikan kesempatan kepada penyelenggara haji dan umroh kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan untuk menyampaikan sambutan. Kepada Bapak Haji Muhammad Kudri, kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang penuh barokah kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Kita berharap semoga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat fana ini akan segera diakhiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Berharap kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih dapat mensyukuri nikmat dan karunia-Nya. Untuk itu, marilah pada pagi yang penuh berkah kali ini kita akhiri dengan berdoa bersama dengan harapan semoga kita senantiasa diampuni oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dan diberikan semangat untuk tempat mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka qaribun mujib. Ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana faghfir lana dzunubana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sallimna ya Allah. Allahumma sallimna ya Allah min su'i hadzal zaman. Allahumma sallimna ya Allah min fitnati hadzal zaman. Allahumma sallimna ya Allah min bala'i hadzal zaman. Allahumma khtim lana bil iman. Allahumma khtim lana bil Islam. Allahumma khtim lana bil khair. Allahumma khtim lana bis sa'adah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kalimati la ilaha illallah. Allahumma ja'al auladana wa ahlana wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wal khair wa ahlil Qur'an wa ahlit tuqa wa ahlis sadaqah wa la taj'alna min ahli syarri wa ahli dhair wa ja'alna minal maqbulin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin seluruh tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang sempurna. Tidak ada sesuatu perkara yang tidak ada manfaatnya. Pandemi yang terjadi saat ini semua atas izin dan atas kehendaknya. Jika dibandingkan ujian orang-orang beriman terdahulu, sesungguhnya tidak sebanding dengan ujian kita saat ini. Tetap semangat, menebarkan prebiotik alami dengan senyuman, sehingga mampu mengenyahkan corona di muka bumi. Biarkan kita hanya membingkai sebuah cerita saja, bahwa corona pernah singgah di negeriku tercinta Indonesia. Kami selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, semuanya. Matur nuwun, semoga sehat semua nggih. Amin amin. Ya rabbal alamin. Izin live sebentar. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih, Bunda, monggo. Pak Haji Warso, tetap semangat. Jenengan harus tetap semangat juga nih. Semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Haji Jono Bedugul gimana? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Khair. Kita rindu dengan latar belakang ini, Masya Allah. Salam Jono, gimana kabar Pak Haji? Salam ta'aruf Alhamdulillah semuanya. baik. Alhamdulillah sehat. Sama Tuan Guru. Salam ta'aruf untuk semuanya dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan pas bertemu di Jazakallah jalan khair. bisa saling menyapa kalau nanti ditemu di jalan.
Nggih, Pak Kiai matur suwun nggih. Ini Haji Saya undang Ahmad silaturahmi itu ke Denpasar. Saya undang tetangga, silaturahmi Gus. kapan ke Denpasar. Matur suwun, izin live nggih. Pak Haji Lori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya juga izin lab mau ngelanjutin motong sapi nih. Assalamualaikum Pak Haji Sujono warahmatullahi ada langsung wabarakatuh. dari Mekah itu ya. Waalaikumsalam. Pak Haji Sujono. Pak Haji Ya. Sujono dari Mekah itu ya. Oh, Mekah. insyaallah. Amin amin barakallah. Nggih, izin live. Barakallah. Bapak Nur Hayat dari Karangasem, Pak Nur Hayat. Kan Mas Haji. Rahmat besok ya. Alhamdulillah. Haji Rahmat besok. Dianya dari mana? Dari Jakarta apa dari Gianyar? Pak Haji Kodri salam Ramba. Salam Ramba. Ya, wes. Beres, Salam. beres. Can samundi ram lebu. Aduh. Pamit ya. Pamit Terima paling. kasih. Ya. Pamit, pamit. Salam Ramba.